Ya, Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, astaghfirullah, wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, eh, kita alhamdulillah kita dapat bermuajah kembali untuk mengkaji kitab Fathul Mu'in. Ada bab al-bai' ya, jual beli. Pekan sebelumnya atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait macam-macam riba ya. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah, ada riba al-qard atau riba jahiliyah. Baik, selanjutnya qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Wa haruma, sini ya, dan mulai. Wa haruma tafriqun baina amatin wa in radiyat aw kanat kafiratan wa far'in lam yumayyiz walau min zinal mamlukaini liwahidin binahwi bay'in kahibatin wa qismatin wa hadiyatin li ghairi man ya'tiqu alaihi li khabari man farraqa bainal walidati wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Wa haruma tafriqun baina amatin, dan haram memisahkan antara amatin, hamba sahaya perempuan, ya. Wa in radiyat, walaupun hamba sahaya perempuannya ini dia rela. Au kanat kafiratan, atau si hamba sahayanya ini agamanya adalah non muslim atau kafir. Nah, tidak boleh dipisahkan antara beliau tadi, hamba sahaya perempuan, dengan siapa? Wa far'in, dengan anaknya. Ya, tidak boleh dipisahkan antara hamba sahaya perempuan, ya, dengan anaknya. Wa far'in lam yumayyiz. Yang mana anak ini, ya, dia lam yumayyiz, belum bisa, belum pada masa tamyiz, ya, belum pada masa tamyiz. Tamyiz di sini kan artinya membedakan, bukan membedakan antara yang mana yang benar atau yang salah, bukan. Tapi membedakan di sini adalah dia bisa makan sendiri, ya, kemudian bisa eh, BAB, BAK sendiri gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan tamyiz, ya. Baik, lam yumayyiz walau min zina. Walau min zinal mamlukaini, walaupun, ya, anaknya ini, ya, dari hasil perzinahan, ya, antara hamba sahaya. Artinya si ibunya ini kan hamba sahaya. Misalkan dia berzina dengan hamba sahaya yang lain, kemudian memiliki anak. Walaupun anaknya ini hasil perzinahan sekalipun, ya, ini tidak boleh di eh, apa? Tidak boleh dipisahkan. Liwahidin. Nah, di sini ada pembatas, ya. Liwahidin. Apa yang dimaksud liwahidin ini? Eh apa namanya?
antar apa liwahidin di sini kepemilikannya, ya, kepemilikannya. Jadi antara apa? Jadi kepemilikan si ibunya dengan anaknya ini punyanya satu orang. Tapi kalau keduanya milik orang banyak, ya, milik orang banyak, maka ini keluar dari hukum ini. Berarti boleh untuk dipisahkan. Misalkan ibunya punyanya si fulan, anaknya punyanya si fulan, ya, maka ini boleh dipisahkan. Tapi kalau ini masih satu kepemilikan, ibunya punyanya si fulan A, anaknya pun juga punyanya si fulan A. Nah, ini yang tidak boleh dipisah, ya. Nah, memisahkannya dengan apa? Binahwi bai'in. Dengan contohnya misalkan apa? Jual beli, ya. Nah, kalau ada nahu berarti bukan hanya jual beli saja, tapi juga mencakup yang lainnya. Kahibatin seperti pemberian juga tidak boleh. Misalkan memberikan emaknya saja tanpa anaknya, ya. Wa qismatin, ya, qismah artinya pembagian, ya, pembagian waris, ya. Kemudian wahadiyatin, dan juga pun juga hadiah, ya. Li ghairi man ya'tiqu alaihi. Nah, tidak boleh dipisahkan, entah mau dijual beli atau diberikan ke orang lain, gitu kan. Salah satunya itu tidak boleh kecuali tapi apa liman ya'tiq li ghairi man ya'tiqu alaihi, kecuali, ya, kalau misalkan diberikan atau dijualkan ke orang yang ketika sudah serah terima hamba sahaya tersebut, maka hamba sahaya itu jadi merdeka. Contoh misalkan dia ngejual anaknya. Kemudian yang membeli ini ternyata bapaknya. Yang membeli siapa? Bapaknya. Ketika yang membeli bapaknya, maka otomatis, ya, otomatis dia apa? Merdeka. Ataupun juga sebaliknya. Misalkan yang membeli anaknya. Misalkan ibunya dijual, ya, ibunya dijual. Kemudian yang membeli siapa? Anaknya. Ketahuan, oh ternyata yang membeli ini adalah anaknya. Otomatis langsung apa? Dia langsung merdeka. Jadi menjual belikan hamba sahaya kepada orang tua ataupun kepada anak, maka itu langsung eh, apa? Langsung merdeka. Ya. Lighairi mana? Kalau jual ke orang yang dia langsung merdeka dengan akad jual beli tadi, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan menjual kepada orang yang tidak merdeka dengan akad jual beli tadi, itu apa? Tidak diperbolehkan untuk memisahkan antara hamba saya perempuan dengan anaknya, ya. Di khobar, ya, berdasarkan hadis, man farraqa bainal walidati wa waladiha, barang siapa yang memisahkan antara ibunya dengan anaknya, farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah, maka Allah akan memisahkan antara dia dengan orang yang dicintainya kelak nanti di hari kiamat, ya. Eh, apa hadis ini, ya, hadis ini ditaksis, ya, di sini kan disebutnya ibu, ya, di sini ibu ada yang merdeka kondisinya, ada yang hamba sahaya, nah, atau budak, ya. Kalau di mazhab Syafi'i memahami hadis ini, al-walidati di sini itu adalah ibu yang hamba sahaya, ya, yang merdeka tidak termasuk di dalam hadis tersebut. Walaupun memungkinkan, ya, sehingga memungkinkan ada pendapat yang lain yang mentakmim atau tidak mengkhususkan, ya, tidak mengkhususkan bahwa al-walidah di sini adalah hamba sahaya saja.
eh Pertanyaan terkait apakah kebolehan tersebut juga termasuk menjual kepada orang yang meniatkan untuk memerdekakan budak tersebut, Ustadz? Eh, Kayaknya sih enggak ya. Sepertinya tidak. Kenapa? Karena kan niat ini, karena gini, memerdekakan itu tidak apa? Kan kalau hanya sekedar niat, dia tidak diketahui kan, ya, tidak diketahui. Bisa saja dia mengingkari niatnya, gitu. Ya kan? Bisa saja dia mengingkari niatnya. Sehingga dia hanya diperbolehkan kepada orang yang otomatis langsung merdeka gitu, otomatis langsung merdeka. Wallahu alam. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya wabah tolal akdu fihima ar-riba ay ar-riba wa tafriq bainal amati wa walad wal walad. Ya. Eh, dan batal akad tersebut dalam dua hal tersebut, yaitu riba ay ar-riba, yaitu riba, dan juga tafriq, ya, tafriq bainal ama, atau memisahkan antara hamba sahaya dengan anaknya. Jadi ada akad itu ada batil, ada fasid, ya. Eh, ini beda pendapat antara ulama apakah batil dengan fasid itu sama, ya, atau berbeda, ya. Itu pembahasannya di usul fikih. Tapi kalau dalam prakteknya di fikih, ya, membedakan antara batil dengan fasid. Kalau batil ini, yang ini kaitannya dengan syarat dan rukun, ya. Kecacatan yang ada dalam syarat dan rukun. Sedangkan fasid ini kecatatannya itu perkara eksternal yang tidak ada kaitannya dengan akad. Ini eksternal. Ya, ini fasid, kalau ini batil. Bedanya apa? Kalau batil ini dia layan takil. Jadi perbedaannya intiqalul milkiyah, ya. Intiqal al milkiyah. Intiqal al milkiyah. Apakah ketika dihukumi satu akad itu batal, berarti dia tidak berpindah tangan barang tersebut. Artinya harus dikembalikan. Sedangkan fasid dari kecacatannya karena faktor eksternal, maka ini dia sudah intikal milkiyah, tapi dia dia mendapatkan dosa. Ya. Eh, dalam beberapa hal, dua hal ini dalam praktik fikih, ya, itu dibedakan. Cuma dalam pembahasan usul fikih, ya, batil sama fasid itu sama. Walaupun ada sebagian ulama yang membedakan, ya. Nah, jadi dalam intikal milkiyah. Jadi ketika misalkan kita melakukan akad riba, ya, akad riba, maka sebenarnya akad tersebut batal. Akad tersebut batal. Maka, ya, belum berpindah, belum berpindah. Makanya kenapa ketika kita misalkan dapat apa, bunga, ya, dapat bunga. Nah, bunga itu sebenarnya tidak boleh dimiliki. Kenapa? Karena tadi akadnya batal, ya, akadnya batal. Sehingga bunganya itu tidak dimiliki. Makanya ketika kita mau bertobat terhadap bunga riba ini, ya, bunganya itu apa? Kan sulit, ya, kalau kita balikan ke bank. Dan ini tidak diketahui siapa pemiliknya, ya. Nah, maka ini masuk ke kategori apa? Allahumma sholli wa sallim. Masuk ke dalam kategori mal, apa namanya?
apa harta harta yang tidak ada kepemilikannya gitu ya. Harta yang tidak ada kepemilikannya. Maka ketika ada harta yang tidak ada kepemilikannya ini diperuntukkan untuk siapa? Dikembalikan ke Baitul Mal. Kalau Baitul Malnya tidak ada, maka untuk kepentingan umat umat Islam. Ya. Mal 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 apa ya? Allahumma sholli ala sayyidina. Ada istilahnya dalam fikih ya. Lupa saya. Baik, lanjut saja ya. Jadi ketika wabah tolal akdu fihima maka tidak terjadi di situ intiqalul milki atau ke, apa perpindahan kepemilikan. Jadi ya, baik akad riba tadi ya maka harus dikembalikan ya baik yang memberikan utang ataupun yang membayarkan hutang ya itu harus dikembalikan. Wat tafriq atau riba riba fadl juga misalkan jual beli emas secara kredit gitu kan ataupun yang lainnya. Nah, itu batal akad. Wa tafriq bainal amati wal walad dan juga memisahkan antara hamba sahaya wanita dengan anaknya. Ketika terjadi maka karena tidak ada intikal milki atau perpindahan kepemilikan maka harus dikembalikan kepada miliknya masing-masing. Baik, selanjutnya wa al-haqal Ghazali fi fatawihi wa aqarrahu ghairuhu dan Imam Ghazali mengikut sertakan dalam permasalahan ini dalam tadi ya batalnya akad riba dan juga memisahkan antara hamba saya perempuan dengan anaknya. Nah, Imam Ghazali mengilhak atau menyamakan permasalahan ini dengan permasalahan lain dengan permasalahan ini. Wa qarrahu ghairuhu dan setuju juga oleh orang lain oleh yang lainnya apa at-tafriqo bis-safari bit-tafriqi binahwil bai' bahwa memisahkan dengan apa safar bepergian jauh itu sama saja memisahkan seperti memisahkan dengan jual jual beli. Nah, dan Imam Ghazali juga di sini wa taradahu fit tafriqi baina zaujati wa waladiha wa in kanat hurratan bi khilafil mutallaqah. Nah, di sini disinggung nih pendapat yang hadis tadi ya. Kalau dalam madhab Syafi'i, hadis tadi kan makna al-walidah di situ adalah hamba sahaya perempuan saja. Artinya yang merdeka itu tidak termasuk di dalam hadis tersebut. Nah, tapi di sini Imam Ghazali wa taradahu apa namanya keharaman ini dan kebatalan ini beliau eh, apa namanya masukkan juga yaitu apa fit tafriqi baina zaujah wa waladiha yaitu memisahkan antara istri dengan anaknya memisahkan istri dengan anaknya wa in kanat hurratan walaupun ya istrinya apa walaupun istrinya apa itu merdeka ya walaupun istrinya apa merdeka bikhilafi al-mutallaqah nah berbeda dengan al-mutallaqah atau istri yang sudah dicerai ya istri yang sudah dicerai fa innahu la yahrumu at-tafriqu bainaha wa baina waladiha bisafari ya maka itu tidak haram mentafriq ya memisahkan antara istri yang sudah dicerai tadi dengan anaknya dengan safar ya dengan safar baik selanjutnya wal abu wa in alan wal jaddatu wa in alat walau minal abi kal ummi idza adimat. Nah, wal abu wa in ala dan bapak maupun ke atasnya itu kakek wal jaddatu wa in alat dan juga nenek maupun yang di atasnya yaitu apa ibunya nenek. Walau minal ab walaupun hanya dari
apa nenek dari bapak, ya, kal idza adimat itu menempati posisi ibu, ya, menempati posisi ibu jika ibunya sudah tidak ada. Nah, maksudnya apa? eh Maksudnya apa? Yaitu tidak boleh juga dipisahkan antara bapak dengan anaknya, ataupun kakek dengan cucunya, ataupun nenek dengan cucunya, ya, walaupun kalau misalkan si ibunya tidak ada. Kalau misalkan apa? Si ibunya tidak ada. Nah, ini permasalahan ini apakah eh, apa yang dimaksud hanya orang merdeka, apa orang hamba sahaya saja, atau yang merdeka juga masuk. Nah, ini kan tadi ada perbedaan pendapat antara mayoritas atau pendapat muktamad madhab Syafi'i dengan Imam Ghazali. Kalau kita pakai pendapat Imam Ghazali berarti eh, merdeka masuk, tapi kalau kita pakai pendapat resmi madhab Syafi'i itu tidak masuk yang merdeka, ya. Kal ummi idza adimat. Baik. Kalau misalkan ibunya tidak ada, tapi kalau ibunya ada, ya nggak apa-apa, ya. Nah, memisahkan antara bapaknya dengan anaknya tadi, atau kakeknya dengan cucunya, atau neneknya pun dengan cucunya, ya. Kalau ibunya ada, ya. Baik, amma ba'da tamyizi fala yahrumu. Adapun setelah anak tersebut itu sudah mumayyiz, ya, sudah bisa makan sendiri, ya, sudah bisa BAB sendiri, BAK sendiri, ya. Nah, apa? Amma ba'da tamyizi fala yahrum, maka tidak haram. Listighna'il mumayyizi anil hadonah. Karena mumayyiz ini sudah tidak membutuhkan apa? Hadonah. Nah, ya, sebentar, ya. Ya. Karena orang yang mumayyiz ini atau anak kecil yang sudah mumayyiz ini, ya, dia sudah tidak lagi butuh hadonah tadi, ya, atau asuhan. Baik. Kemudian kata friti biwasiyatin wa itqin wa rahnin. Kata friti biwasiyatin wa itqin wa rahnin. Nah, maksud kaf di sini apa? Ya, seperti memisahkan antara memisahkan dengan cara wasiat, memisahkan dengan cara eh apa? Membebaskan, dan memisahkan dengan cara menggadaikan, ya. Nah, kalau misalkan memisahkan dengan wasiat, maka itu tidak haram, ya, tidak haram. Memisahkan dengan wasiat itu tidak haram. Waitkin, ataupun memisahkan dengan cara memerdekakan, itu pun juga tidak haram. Warahnin, dan juga memisahkan dengan cara apa? Digadaikan, itu pun juga tidak haram. Kenapa wasiat itu tidak diharamkan? Misalkan saya wasiatkan untuk ini, apa? Misalkan anaknya dikasih ke si fulan. Tapi kan wasiat itu berlaku setelah meninggalnya si orang yang mewasiatkan. Nah, ini kan berarti ada rentang waktu, ya, ada rentang waktu. Nah, karena ada rentang waktu ini memungkinkan bahwa eh, kematiannya orang yang wasiat ini
jarak antara dia berwasiat sampai dengan kematiannya ini memungkinkan si anak itu sudah masuk usia tamyiz ya. Kemudian kalau dengan itek, ini beda ya masalah sama yang tadi ditanyakan. Kalau yang tadi ditanyakan itu baru niat ya, membeli dengan niat. Tapi kalau ini memang dia memisahkannya dengan cara memerdekakan langsung. Dia merdekakan anaknya tanpa memerdekakan si ibunya ya, atau memerdekakan ibunya tanpa memerdekakan anaknya. Nah, ini kan dipisah tuh. Kalau orang apa hamba saya itu sudah merdeka kan otomatis dia sudah mandiri gitu kan, tidak ikut lagi ke majikannya ya. Nah, ini juga tidak haram ya kalau dipisahkan dengan cara dimerdekakan. Warahnin ataupun memisahkan dengan cara digadaikan. Nah, eh, kenapa juga boleh dengan cara digadaikan? Karena gadai ini kan tidak menghilangkan kepemilikan. Ya, misalkan dia menggadaikan anaknya tanpa ibunya, ya, anaknya tanpa ibunya. Nah, ini anaknya ini walaupun sudah digadaikan kepada orang lain karena misalkan dia ada pinjaman ke orang lain, maka ya ini tidak haram. Kenapa? Karena tidak mengubah kepemilikan. Barang gadai tersebut tetap pemiliknya apa? Miliknya siapa? Miliknya majikan, majikan. Ya, baik. Jadi eh, kaf di sini seperti apa? Seperti ya kan kan sebelumnya falayah rum ya. Adapun setelah beliau apa anak-anaknya tadi itu sudah tamyiz, maka tidak haram seperti tidak haramnya apa memisahkan dengan wasiat, merdeka ataupun gadai ya. Baik, kemudian nah yang tadi itu hamba sahaya ya. Nah, lalu bagaimana hewan? Nah, kan kalau ini ya, hamba sahaya, hamba sahaya itu ada dua karakteristik ya. Jadi al ama atau al abad ya, al abad atau al ama, dia ada dua karakteristik. Ada karakteristik insan manusia, ada karakteristik bahimah hewan. Nah, karakteristik insan ya dia memang manusia gitu kan, sehingga dia memiliki kehormatan sebagai seorang manusia. Tapi dia juga memiliki karakteristik seperti hewan apa yaitu diperjualbelikan. Jadi ada dua itu. Makanya di sini mualif membahas lalu bagaimana memisahkan hewan antara hewan dengan induknya. Ya, hewan yang masih kecil yang baru lahir dipisahkan dari indukannya. Nah, ini bagaimana ya? Karena ini kan tadi habis membahas hamba sahaya ya. Nah, hamba sahaya ini kan dia ada sisi mirip dengan hewannya yaitu diperjualbelikan. Lalu bagaimana pertanyaannya dengan memisahkan antara anaknya hewan dengan indukannya ya. Baik. Sini sebutkan wa yajuzu tafriqu waladil bahimati in istaghna an ummihi bila banin aw ghairihi. Ya. Eh, dan boleh memisahkan antara eh, anak hewan ya, anak hewan ini stagna an ummihi kalau dia merasa cukup dari ibunya, artinya sudah tidak bergantung lagi dengan ibunya, ya sudah tidak bergantung lagi dengan ibunya. Bila banin dengan susu, susu bukan dari ibunya tentu, ya, au ghairihi atau bukan dari atau bukan susu, ya. Kalau misalkan dia tidak ada ketergantungan, sudah tidak ketergantungan lagi dengan ibunya, dengan induknya, ya, dengan susu misalkan karena sudah disuplai susu dari yang lain,
atau dia sudah tidak nyusu lagi, ya, tapi sudah bisa mengandalkan makanan yang lain. Nah, itu boleh untuk dipisahkan antara anaknya dengan induknya. Lakin yukrahu fir radhi', kan tetapi, nah makruh, ya, eh, akan tetapi makruh memisahkan hewan yang masih menyusui, ya. Lakin yukrahu fir radhi'. Tapi makruh memisahkan hewan yang masih menyusui. Kata frikil adami al-mumayyizi qabla al-bulughi anil Begitupun juga makruh. Nah, Kak di sini begitupun juga hukumnya makruh gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kaf, ini lihat hukum yang paling terdekat. Nah, di sini kan hukum yang paling terdekat adalah yukroh ya. Nah, itu cari bacanya. Jadi sebagaimana juga makruhnya hukum apa? Tafriqil adami al-mumayyizi. Memisahkan manusia yang sudah mumayyiz, yang sudah tadi mumayyiz, usia mumayyiz, qoblal bulughi, sebelum dia balik, anil dipisahkan daripada ibunya. Ya, jadi walaupun tadi boleh memisahkan bayi yang sudah apa anak yang sudah mumayyiz, akan tetapi kalau dia belum balik maka hukumnya apa? Makruh, ya, hukumnya makruh. Fa'ilam yastagni anil laban haruma wa batula. Nah, kalau misalkan tadi anak hewan tadi dia belum belum bisa lepas dari susu indukannya, maka haram untuk dipisahkan dan batal akadnya. Akadnya apa? Batal. Illa ingka li gharadhi dzabhi, kecuali ya kalau misalkan tujuannya apa untuk disembelih. Kalau untuk disembelih nggak apa-apa. Misalkan bisa kambing-kambing muda ya, kan enak tuh. Baik. Kemudian, nah, lakin bahatas subukiyu, nah, kan tapi Imam As-Subuki memiliki pendapat bahwa haram menyembelih induknya, tapi anaknya masih ada. Gitu. Haram menyembelih induknya, tapi induknya masih masih ada, ya. Haram menyembelih induknya, tapi anaknya masih ada. Ya, baik. Saya kira cukup dulu ya sampai sini. Insya Allah nanti kita lanjutin kembali ke pembahasan selanjutnya, itu haruma bai'u nahwi inabin mimman ulima au dhunna annahu yattakhidhuhu muskiran. Baik, mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau diskusikan sebelum kita tutup? Saya kira cukup ya. Baik, kita akhiri membaca alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.